Baik, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan hari buat kita semua. Kita berterima kasih ketika Yayasan untuk Penerapan Hubungan Internasional menginisiasi pertemuan ini. Dan dengan sukacita kami hadir di sini karena kecintaan kepada para Bapak dan Ibu, mungkin ada di sini mahasiswa, siswa, akademisi, perguruan tinggi, mungkin dari para dosen dan guru barangkali. Terima kepada Pak Prof. Dinari Menurun, Bu Dr. Kanida Serika, dan teman-teman para wirausaha mungkin ya, wirausaha. Saya tidak kenal satu persatu, tapi respon saya untuk acara ini adalah merupakan salah satu kerinduan kita bersama, karena tanpa adanya seperti ini kita tidak bisa akan maju. Karena ini perkembangan sangat cepat. Saya mau tanya, ada mohon tunjuk tangan yang mahasiswa ada? Mahasiswa di kampus. Mahasiswa ada? Ada mahasiswa, coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Ada maksud saya tanya 5. Terus izin Pak Bapak dari sekitar 5-6 orang ya. Yang dari ini siswa ada siswa SMA ada. Yang pernah tadi sini aja 1, 2, 3, 4, 5. Ini barang berharga nanti yang saya sampaikan. Belum pernah diceritakan orang, baru diceritakan 3 hari yang lalu tentang entrepreneur hub gitu. Kemudian mungkin ada guru ya Bu ya, ada guru ya. Guru 1, coba Bu, 2 agak banyak nih guru ya, guru SMP atau semua. Mungkin Pak TK SMA ya. Baik, ya, ada juga kalau Pak Prof. Dinari, Pak saya tanya, sudah pasti guru kan? Gitu. Jadi kedua pasti guru, saya juga menggurui ya. Tapi tidak, saya berusaha tidak menyalahkan. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, mohon nanti kita saling diskusi, karena ini pertemuan ini maksudnya bukan saling menggurui, tapi kita mau mencari solusi untuk dan kemana kita. Apakah siswa, mahasiswa, guru, pakar, dan wirausaha dan UMKM. Mungkin saya berpikir sekarang, tanpa kita berubah di zaman sekarang, kita akan tetap di zona nyaman dan tidak pernah mau ikut tantangan. Coba bayangkan perkembangan saat ini. Ini dari aspek bisnis, karena kita membicarakan bisnis dalam rangka program Kampus Merdeka mungkin ya. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para guru, dosen, dan mahasiswa, saat ini kita tidak boleh berdiam diri. Jangan lihat pemerintah seperti saya yang tidak peduli sama kita, tapi lihatlah apa keinginanmu untuk lebih bagus hari esok daripada hari ini, dan hari kemarin lebih bagus hari ini dari hari kemarin. Artinya apapun itu, biarpun kita yang digaji negara, dari pemerintah, jangan merasa nyaman dengan keadaan, karena pertumbuhan sangat-sangat cepat. Yang mungkin diceritakan Ibu tadi, itu tentang bagaimana inovasi. Tuhan memberikan pencobaan kepada kita sewaktu saat terjadinya COVID-19, dan di situ banyak muncul inovasi baru. Tidak ada di negara kita, mungkin di setiap negara dengan cara stay at home di rumah sendiri daripada kemana-mana lebih bagus menghasilkan. Dan itu awal perkembangannya dari perkembangan yang luar biasa, dari digitalisasi, dari perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya para adik-adik saya mahasiswa dan siswa, siapapun Anda, siapapun saya, siapapun kita, tidak bisa kita keluar dari zona bahwa kita adalah saling membutuhkan. Betul? Ada kita yang nyaman sendiri? Ada? Dengan siapapun itu, apapun kekayaannya, apapun kelebihannya. Bapak Prof. Dinari juga sudah sekolah dari mana-mana, itu tanpa sinkronisasi dan tanpa kebersamaan dengan yang lain mustahil bisa mencapai sesuatu. Makanya pernah dengar si Dino, kenal si Dino?
Waktu anak-anak kan pernah tahu ya? Dinosaurus pernah tahu? Pernah dengar? Pernah dengar, tapi tidak pernah melihat kan? Salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan, yang menurut TV, saya tidak pernah lihat, menurut TV ya, napasnya aja lewat aja dia sudah semua. Bisa di gedung seperti satu belajar dia bisa dengan ekornya dilibas. Itu ditirikan dan itu keserangan anak-anak, ya kan? Setuju dengan pembicaraan saya? Kalau nggak setuju biar saya rubah yang lain. Setuju kan? Itu kekuatan, itu power. Tetapi sekarang coba dengan merasa dia hebatnya, dia lebih hebat dari harimau, dari gajah, dari alam ciptaan Tuhan. Sekarang masih ada ya? Nggak ada ya? Punah ya? Nah, itu salah satu contoh yang menyatakan kesendirian itu tidak akan bisa. Yang kedua, coba kita lihat para oknum-oknum yang berhasil baik secara bisnis maupun secara kekuasaan, baik di partai politik maupun di bisnis. Saya tidak terlalu bercerita terlalu mendunia. Karena memang kita di negeri, mau di sini saya berdiri Pak Moderator ya. Ya, berapa lama saya di Pak Moderator? Suka saya. Gitu ya. Nanti kalau nggak senang bilang ya, sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya senang sama Pak Prof. Binari dan jadi makanya saya susun ini di wirausahaan. Kita akan nanti ke sini. Jadi kepada mahasiswa kita juga yang guru, siapapun kita sekarang, apabila kita berkolaborasi, berkolaborasi dengan siapapun, karena kadang-kadang kita berbeda dengan yang lain, tapi kita punya tujuan untuk yang saya bilang tadi, tujuan hari esok lebih bagus dari hari ini. Jangan kita nyaman hanya di yang kita dapatkan sekarang. Tapi siapa yang jalannya cepat itu yang dapat, betul? Setuju kalian? Bagaimanapun kekayaanmu, bagaimanapun kemiskinanmu, jangan mau jadi zona nyaman. Mungkin ada teman-teman saya yang pernah ketemu di sini, saya ketika saya bisa ke sini, kita harus bergerak dan jangan mau seperti ini. Ibu ini tadi ada inovasinya, ada ekoprint, apa segala macam. Itulah buktinya dia mau merubah dirinya sendiri dan berbuat secuil bagi banyak orang. Sama dia menghasilkan, tapi bagi banyak orang. Ketika dia mau seperti begini, akan muncullah nanti inovasi-inovasi baru. Itulah nanti ada yang bisa tahu tentang entrepreneur. Mungkin kita ada dari mahasiswa ataupun dosen. Tahu entrepreneur kan? Tahu? Enggak ya? Itu kan sesuatu inovasi diri. Inovasi diri bagaimana mengembangkan jati diri dengan kapasitas yang diciptakan oleh Tuhan. Apapun agama. Kita sudah dikasih pemikiran, dikasih karakter, malah disekolahkan bapak dan ibu kita harus berinovasi supaya kita bisa paling tidak bercita-cita seperti orang, anak kita bisa jadi seperti anak orang, kan itu kan? Itu bapak dan ibu. Jadi sekarang, apalagi ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila. Terima kasih dari tadi buat ini kan. Ini kan tadi kan saya juga agak waktu menyanyikan lagu apa Garuda Pancasila, Patriot Proklamasi, ya kan? Artinya dengan perbedaan kita, suku, agama, ras dan golongan, kita bisa melakukan apapun untuk berbuat kebajikan berbeda kepada orang. Jadi oleh karena itu kepada itu banyak sekarang di kita apabila di zona nyaman terus tidak mau berinovasi baru. Contohnya kita sebagai pegawai guru yang sudah punya penghasilan tetap, ya, ketika teman saya kita contohnya bergaji katakanlah 5 juta 6 juta sebulan. Bagaimana caranya kita dengan tidak keluar dari tupoksi kita ini, kita bisa berinovasi, kita bisa berwirausaha, bisa kita membuat siapa. Jangan tanya kepada saya apa yang bahasa Inggrisnya, aduh kalian jawab, apa bisa dikerjakan. Kita tanya pula awal, kan nggak tahu kita kan baru ketemu. Lalu ibu ini, Pak Adam bisa bekerja. Jadi dia yang tahu. Tetapi mulailah, itulah entrepreneur. Mulailah dengan talentamu. Mungkin ibu juga begitu ya. Mungkin ibu ini nggak tahu dulu apa yang mau dilakukan, tapi ada inovasi dimulainya. Kemudian learning by doing katanya. Belajar dan belajar. Tak ada dari sini Pak Prof.
tak ada prof pun kan kalau sekarang walaupun dia sudah prof tetap juga belajar. Mendingan saya yang tamat mohon maaf anak SMA atau STL ini kan, tentu ada bapaknya. Tetapi di sekarang ini, mohon maaf, ketika bapak-bapak guru dan saya tidak mau menyesuaikan dengan pertemuan, kita tinggal. Orang lain jalan, kita tinggal. Ini juga begitu. Dan mungkin ada yang melihat kita lain seperti ini. Karena banyak yang diciptakan Tuhan ini. Kadang-kadang ketika saya dulu, kami sama-sama orang kampung Pak Binari. Ketika sekarang contohnya di Danau Toba itu di di Kumbang Hajimbuta di food estate yang di arah sini ya. Itu tujuannya adalah dalam rangka menguatkan kewirausahaan dengan memanfaatkan produk-produk lokal. Contohnya kalau misalkan kan ada hail, ada rube yang penari, ada sangke-sangke dan segala macam. Itu nanti jadi pusat penelitian yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kan sekarang kan menuju kepada yang produk-produk yang non kimia, ya, non kimia, kembali ke basic, kembali ke laptop. Jadi kan disitulah mungkin ada saya lihat daun-daunan dari sini, saya senang bu, daun apa itu? Dan ini bisa menghasilkan uang. Kadang-kadang di depan rumah kita yang nggak kita tahu karena kita ya udah lah berarti dilihat lah ini. Ini daun apa namanya contohnya? Malah dibilang nama khasnya itu apa? Dari mana ibu tahu? Ibu belajar karena ada diklat, ada apa segala macam enggak kan? Sering, tetapi ibu lebih banyak belajar lagi. Itulah salah satu kita hak. Kita guru, kita apa segala macam. Seperti itu pada ini. Yang dikasih Pak Binari adalah teori. Yang saya kasih adalah teori. Tapi yang melaksanakan yang kita. Terutama kepada teman-teman saya yang muda. Makanya kita tidak boleh sendiri. Pingsan kita nanti. Tantangan hebat. Dengan kesendirian. Makanya sekarang pemerintah kan kooperasi. Kebetulan saya pada ini saya. Jadi saya mau di situ. Saya mau berbagi dengan siapa yang mau menjadi anggotanya. Mungkin ada sejumlah talent yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kalau orang mau, ya silakan sama seperti ini. Mungkin kalau di tempat lain saya betul seperti ini di ujung kemarin saya Ustaz pernah saya tidak dari sebuah anak. Jadi kalau di sini tidak seperti itu. Kalau karena kehidupan saya, ya saya mau gitu loh. Saya tidak tahu itu. Saya tahu itu karena saya lihat begitu rupanya ya. Kalau Pak Menteri ada cerita termasuk dari Korea, dari Jepang, saya bercerita jangan lupa apa ya. Apa dan ibu, sekarang kita ini Indonesia masih sekitar 6% yang melakukan entrepreneur. Masih yang berwirausaha seperti itu pun ibu belum terdaftar di situ. Kemudian coba bandingkan di Korea, saya bandingkan dua ya, di Korea, di China, Tiongkok, di negara-negara Eropa luar biasa, di Afrika saja luar biasa. Kalau saya di Asia, di Thailand sama di Thailand sama Filipina luar biasa sekarang. Dengan inovasi yang berkembang, yang dibuat oleh sendiri. Makanya pemerintah yang maju tidak lepas dari dukungan kepada oknum, kepada ibu atau komunitas untuk melaksanakan penelitian, kajian, dibantu pemerintah. Sekarang kita sudah terbiasa dengan bantuan itu yang penting cair, ya kan? Cair, ya udah sampai situ selesai. Kayak kan dapat hadir, dapat 100.000, 150.000 kan selesai. Tapi bapak dan ibu, ilmu itu tak bisa di sini. Mungkin suatu saat ibu dan bapak bisa di sini untuk menjelaskan kepada banyak orang. Dan itulah harapan saya. Paling tidak di lingkunganmu, kepada saudaramu, kepada teman-temanmu. Jadi kita nongkrong pun usahakan itu yang pernah. Mumpung dikasih Tuhan masih napas kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Ya bu. Jadi kan mumpung masih sehat kita, apa yang bisa kebaikan yang kita buat. Saya kira itu yang harus kita lakukan di zaman sekarang. Sekarang banyak orang membicarakan politik lah, membahas ini, membahas. Oke silahkan aja. Tapi kita jangan lupa dengan diri kita, kemampuan kita. Kita nongkrong, saya bukan melarang, tetapi
Jadilah diri kita sendiri. Saya jadi diri saya sekarang. Orang mau bilang apa silakan, tetapi ya saya paling tidak ada manfaat saya di sini, nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Setuju Bapak dan Ibu? Belum bosan kan? Orang masih di 10 menit, belum ada 5 menit terus bosan, berarti saya yang salah gitu kan. Jadi berbicara mengenai internet ini sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Itu yang saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menangkapnya ini? Menangkapnya ini perlu kita ada networking, ada jejaring. Itulah inti daripada kita bermanfaat, dan yang mungkin ini menjadi wirausaha pemula, termasuk kepada mahasiswa, siswa, termasuk kepada kita, mungkin karyawan atau guru. Kalau kita mau banyak kesempatan sekarang ini, tidak, contohnya ketika ibu punya kapasiti, punya kemampuan, kita bisa belajar sendiri kok, tidak harus sekolah, tapi kita bisa disekolahkan oleh yayasan ini, lembaga ini, ketika kita punya satu inovasi, punya satu penemuan. Makanya sekarang pemerintah ini, kalau di negara-negara, contohnya, mohon maaf ini yang saya dengar kemarin, kebetulan saya salah satu yang menjadi peserta dan pembicara di rapat koordinasi teknis perencanaan UKM Koperasi dan Wirausaha yang berlangsung di Kota Mercu. Semua eselon 1, eselon 2, Kementerian Koperasi, Bapenas, Kemendagri, kami hadir, dan walaupun saya masih ikut saya. Jadi saya mensyukuri itu karena saya orangnya, kepentingan saya mungkin yang saya dengarkan itu bisa nanti saya telurkan kepada teman-teman saya di Jalan Menteng daripada alam sebelum ini kan. Gitu. Jadi itu maksud saya, ini masih menu baru sekarang. Sekarang kalau sebelum kita berbicara mengenai UMKM, UKM, koperasi, ya. Tetapi kolaborasi daripada ini semua itu semua dinamakan wirausaha. Wirausaha itu apa? Wirausaha. Mungkin kita agak susah saya sebutkan definisinya ya. Tetapi yang jelasnya itu setiap kita yang mempunyai niat untuk memulai satu proses bisnis yang jelas. Apakah kita di produksi, pemasaran, jasa, konsumen, dan lain-lain. Dan niatnya kita butuh uang, tetapi uang yang kita dapatkan dengan usaha ini adalah bagian dari amal barokah kita. Kalau dia sudah memulai tipu-tipu di UMKM sekarang, waktu yang menjauh. Tapi kalau ibu ini nanti konsisten dengan produknya ini, sama dengan kita, ada satu teman kita, produk dengan ini, orang juga mencari. Kemarin Bu Erika, saya bawa, kalau ibu kenal ibu Erika, Bu Kelo si Devi Kelolia, ya, nggak kenal ya? Belum. Jadi kan ini waktu, ini cerita ini ya. Ini kalau teori ini gampang ya, kebijakan dan segala macam. Kemarin saya bawa dia, sempat saya tanya Bu Erika, siapa dari Argado yang bisa UMKM-nya yang sudah maafkan dalam rangka menangani ketahanan pangan. Kemudian Erika mohon maaf, tidak terkurasi yang ibu sampaikan itu, karena kaitannya dengan stunting, ya stunting. Kan sekarang kita ini banyak miskin rupanya, banyak susah masih kita. Jadi bagaimana menciptakan dengan jadi rupanya mungkin itu bisa ditaruh di sini di pot ini kan kelor kan. Dan saya pun makin yakin ketika kemarin siapa yang pada matinya yang sampai ke luar minggu yang tiba itu yang dari Nusa Tenggara Barat, siapa? Dinono kan, 245 dari 320 sekian kan, jadi cuma dari komputer. Jadi itu coba dilihat di Google. Dia waktu kecil dia sayurnya apa? Kelor kan, ya kan? Jadi sebelum itu waktu apa Pak Prof? Kebetulan ada satu dokter yang kenal sama saya dengan Pak Gubernur ini. Ada penelitian dia, tapi dia meninggal pada saat COVID. Dia memulai, tapi dia dipanggil gubernur. Terus saya dorong, muncullah salah satu ini dari banyak dari dosen-dosen khusu, dari Medan Area, dari Politeknik yang menjadi anggota. Mereka membuat surat, tetapi susah. Nanti ini juga tantangan sama Bu Erika di Argado. Memang meyakinkan orang susah karena lebih cenderung pribadi kesendirian ini. Apalagi mau menguntungkan udah dia laku dari itu. Susah, tapi boleh kita tolong ya. Kita tangannya di sini.
cakap juga lah. Mau begini kok juga, karena apa? Dia betul sehat kok sekarang sehat. Itulah bukan saya mengunggulkan Bu Erika, tapi itu contoh. Jadi kembali ke David Kellogg tadi, pada saat itu ada satu daun kelor temuan, kemudian dibudidayakan ini dan sekitar 3 rantai, kemudian diolah ke New Zealand, ke Eropa, ke China. Ini ada di apa ini? Kemudian kemarin itu kan direkayasa dibuat lagi dia daun kelor campur andaliman. Inovasi kan? Kita menerapkan itu dia. Jadi dia kan bekerja sama, ilmunya itu dia dapat tanya-tanya orang. Dia sudah dokter dulu, dokter sekarang. Kita tanya kok bisa ini cepat? Saya belajar Pak. Ikutlah suruh pula saya komponen Pak Gubernur sama Wakil Menteri Dalam Negeri kemarin. Kebetulan cerita andaliman ini. Kalau cerita andaliman, contohnya kan andaliman itu tumbuh adalah hanya di kawasan Danau Toba. Yang ini Pak Propeda, yang tanahnya hasil letusan daripada Gunung Toba, itulah geopark. Kemudian ini dicoba dibudidayakan sekarang Bu di Jawa Barat, ada yang buat sampai 3 hektar. Kurang bisa juga walaupun ini, tetapi yang dari Toba itu kualitinya lebih bagus. Sama dengan kopi. Kopi itu kan kalau udah kawasan Toba itu ada ide indikator geografisnya yang bisa ini seperti ini. Jadi banyak di Sumatera Utara ini yang kekayaan alam diciptakan Tuhan bisa kita buat kembang, termasuk kepada adik-adik saya yang muda. Jangan terlalu nyaman dengan pemberian dari orang tua, tapi menciptakanlah sesuatu, walaupun sekecil apapun itu. Itulah kita pernah. Jadi kalau sekarang kemudian kemarin ini contoh ini begitu juga suatu saat bisa kita bawa. Bagaimana kita meyakinkan orang? Setelah saya yakin kita bikin Pak, Wakil Menteri ini. Jual kecap lah saya di sini. Selanjutnya kan saya kan nggak tahu apa ini kelor segala macam kan. Terus ceritakan dia bercerita. Saya kan jadi entrepreneur di situ kan. Akhirnya tahu. Kemarin diborong semua sama yang di rumahnya ada 3 karton. Kita habis sekitar 200 dus, 400 dus diborong oleh uangnya. Semua dari Bapak Jakarta. Kapan kita seperti ini? Rezeki itu nggak tahu kita kapan. Tetapi kita tetap memulai kan belajar dan inovasi. Itulah biarpun ibu sebagai ibu rumah tangga, ibu sebagai bapak rumah tangga, ya kita mainkan terus. Ya pun bosannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah intinya yang saya sampaikan itu. Tetapi penjelasannya adalah isu strategis dari kebebasan Indonesia tinggi ada aspek koordinasi dan pengaruh pada pertumbuhan usaha yang terbuka rendah. Artinya sedokor dia belum memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi ini yang penting di secara individu. Kita masih nyaman melihat orang lain sukses. Tapi kita tidak memulai. Ya kan tidak memulai. Itu kan seperti itu. Makin yakin. Kalau kita nggak percaya sama diri kita, khususnya sama yang ini ya, yang muda-muda usaha yang sudah bekerja tetap, ya gimana mau bisa? Walaupun mulut saya itu kata hanya sekedar teori, saya juga masih belajar di situ sekarang melalui Argado. Gitu. Kami yakinkan banyak orang nggak yakin gitu. Mending kepala kan di rumah. Mohon maaf kalau bahasa kami dari kami gimana tahu tapi tidak mampus lalu jadi gitu kadang-kadang. Yang kita sampaikan itu mau membuat kebaikan, tapi orang nggak yakin karena orang ketika sudah kita mulai, kapan ada uang, ada 3 ini yang kau begitu. Orang terus negatif. Itulah diciptakan oleh zaman ini sekarang. Jadi Bapak dan Ibu sekarang bagaimana kita berinovasi supaya memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian dan berprestasi sebagai wirausaha. Coba mulai hal sekecil apapun itu coba dimulai. Kemudian dari aspek mikronya rencana kemampuan mengembangkan bisnis itu memiliki kemampuan untuk menyusun bisnis plan, melihat peluang dan mitigasi risiko serta proyeksi pengembangan usaha. Itu juga seperti itu. Yang ini bagaimana ibu membuat bisnis plan yang punya ini. Jangan lebih besar pasak dari diam. Ibu nanti akan mundur sendiri. Apa maksudnya kan? Kita inovasi kita yes, tetapi kita tidak mau membuat bisnis plan. Mohon maaf, teman-teman kita orang Tionghoa, kalau kita makan mie ke sana atau makan apa sesuatu, contohnya
kami yang masalahnya. Jadi ada kalau kita lihat kan dia jual mie, ada anaknya yang jual kerupuk, ada saudaranya yang jual kue, dan itu memiliki catatan masing-masing. Dan anaknya yang dipekerjakan di situ digaji. Gaji paling tidak itu kan kosnya ada. Ini disewa orang tuanya, tetapi memiliki dampak secara positif. Yang sekarang mengerjakan itu banyak sekarang Pak dari kalau kita orang dari Pulau Nias, sudah banyak sekali. Ini dulu seperti itu. Makanya udah mungkin kita bersyukur saya sudah ke Pulau Nias, saya mau sekarang. Jadi bagaimana aspek kebijakan regulasi terhadap itu? Kalau dari aspek perizinan, dari starting of bisnis di Indonesia menempati hubungan ke 114 itu dia sekarang. Terbatas dengan prosedur, waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam memulai usaha. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah saat ini apabila usahanya jelas pasti mengeluarkan dengan dana kur, dengan koperasi dan dari kebijakan apapun. Ada, tetapi jelas bisnisnya, pelatihannya juga jelas. Tadi bercerita tentang apa Ibu ya? Apa namanya? Standarisasi ya? Standar apa? Ya advokasi kan, advokasi ini yang diinginkan. Tetapi di advokasi ini juga siapapun kita yang mau menjadi bagian dari advokasi itu, kita harus memang berinovasi juga. Itu dia. Jadi kan pemerintah itu jangan sekarang nggak ada yang gunanya untuk selembar kertas sertifikat. No. Itu bisa aja sertifikasi. Dan banyak orang yang memiliki sertifikat tetapi mungkin nggak terlalu menyombongkan lah. Dalam kecil berduanya kalau itu kan, tapi tidak menghormati dan terima kasih Pak Prof. Seperti itu. Jadi itu sekarang masalah kita di negara ini. Kemudian ada payung hukumnya, ada diperlukan insentif, afirmasi, intervensi ini yang dapat membantu pertumbuhan PSN, konsumsi monitoring, pembagian tetap. Kemudian dari aspek mikro yang kita lihat di Indonesia termasuk kita adalah kurangnya akses informasi. Perlunya instrumen berhubung dan pengembangan usaha, baru rendahnya sistem pendidikan usaha. Di situ dia. Tetapi kalau kita terpicu dengan inovasi kita, yang lain pasti ikut. Termasuk perusahaan-perusahaan, BUMN, BI, Pertamina, PLN, semua sekarang mengerjakan itu. Jadi bagaimana kita menangkap itu? Coba Ibu nanti mulai, ekonomi itu melalui demokrasi kita akan sombongkan. Kalau ada pasarnya kualitasnya bagus pasti akan dicari orang. Dengan adanya training kemarin baru telepon ke saya, Pak, kami mau menanam Anda di mana itu kan 200 hektar saja, 200 hektar tuh bilang apa kayak gitu. Kita tentang kita, gitu. Terus next, nah ini dia, ini bersangkut paut dengan Bapak dan Ibu sekarang ya. Ini saya sampaikan kemarin, bukan karena saya di sini bukan kapasitas dari dinas koperasi melalui Erika, tapi saya membocorkan sedikit-sedikit ke kita. Itulah perkembangan sekarang. Ini arahan Presiden yang tahun-tahun 2022 yang lalu. Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik dan akan lahir lebih banyak wira-wira usaha muda yang baru, yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan umkm Indonesia dan bersaing di pasar global. Setuju? Setuju yang kita lihat ucapannya Pak Jokowi ini dari mulutnya keluar? Itu bukan hanya asal keluar, itu sudah berdasarkan hasil penelitian dari para ahli. Itu Bapak dan Ibu. Dan ini kan bisa apa lagi? Kalau banyak contohnya yang bilang ini ya silahkan aja ngomong. Gitu, saya bukan Jokowi, tetapi saya lihat dengan itu. Kemudian arahan Menteri Koperasi sering wirausaha negara baru antara rata-rata negara maju jumlah wirausaha sudah 12% untuk menjadi negara maju, minimum 4% sebenarnya itu belum negara maju. Makanya kita harus mengejar penguatan kewirausahaan dan masukkan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Itu disampaikan oleh Pak Ketua Masjid. Secara kewirausahaan Indonesia di ASEAN kita memang nomor 5, di dunia sudah nomor 75 kita. Setelah COVID ini data dari BPS yang hebat sekarang China 8,7%, apa ini? China apa sampai
Bentarnya dulu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Singapura hebat tuh. Singapura tahu apa ada ibu? Saya yang pernah ke Singapura lihat Pak Prof lah ya. Ada. Mana lebih luas Singapura daripada Pulau Samosir? Pulau Samosir kan? Saya bayangkan itu. Singapura itu banyak ekspor apa? Minyak makan, termasuk minyak dan bela-bela. Mereka hanya jasa, rotan. Kalau banyak ekspor nomor 2 di dunia rotan adalah dari Cina. Tapi dia ngambil dari topik-topik yang kapal-kapal karet dari Bali, dari Kalimantan, dari apa? Kemudian mereka, kapan kita? Kenapa kita terlalu nyaman? Saya sudah telusur sama tadi udah bilang rotan. Banyak hutan-hutan di kampung kita sana. Yang kalau bapak ibu ada yang dari kampung ini ya, mungkin nggak ada lagi ya, kecuali kami nama Pak Finari. Jadi kalau ngambil rotan itu ke hutan, ngambil untuk satu rotan dia harus ada duri-durinya luar biasa, melepaskan duri. Oh, ngeri kali. Makanya kita harus melihat orang yang susah dulu sekali-sekali. Di training dulu kita di sana, makanya kita bisa coba. Saya dilahirkan di satu desa yang ada hutan-hutannya, tetapi kebetulan karena bapak saya adalah salah satu penghangat di gereja dan guru UST. Dia meninggal setelah pensiun, 4 tahun dia adalah pensiunan kepala sekolah SD. Tetapi dia selalu, apa yang saya sampaikan seperti ini selalu disampaikannya. Kemudian coba yang ini apa? Yang 3,7%. Enggak negara ini. Vietnam lebih tinggi dari kita, bayangkan. Vietnam baru dari Indonesia. Kemudian British Connect merupakan beberapa negara. Inilah beberapa ibu masing-masing ini. Singapura, China, Malaysia, Brunei, Thailand. Apa? Thailand, Vietnam baru Indonesia. Next. Terus ini kepada kewirausahaan ini sudah diatur dan ada undang-undangnya. Itulah yang menunjukkan jadi ada dasar kita. Saya meyakinkan Bapak dan Ibu, apakah siswa mahasiswa perguruan tinggi pun dari Pak Pinari diwajibkan sekarang, kalaupun dia fakultas ekonomi harus membuat program kampus merdeka dalam rangka menciptakan wirausaha baru. Itulah entrepreneur hub. Tetapi di negara ini, mohon maaf Pak Prof, Kemendikbud jalan sendiri, Kementerian Koperasi jalan sendiri, USU jalan sendiri, berbeda dengan otonomi perguruan tinggi. Jadi sekarang, jadi kalau kita yang nggak membaguskan kita tuan-tuanku yang terhormat, waduh nggak tahu kita akan saya umur saya sekarang 56 tahun, tapi nanti sudah berapa Pak? 60. Coba mudah-mudahan dikasih Tuhan sama binari 40 tahun lagi 100 tahun kan? Nggak tahu yang terjadi. Kita masih membicarakan kan sering kita 2045 Indonesia menjadi apa? Ikutkah Anda di situ? Ikutkah saya? Paling tidak ikutkah anak saudara atau anak saya? Harus dimulai. Kita mulai sekarang. Kalau dewasa banget, katanya mohon maaf kalian ngerti ya. Mengula mau asal orang kampung. Suap menarikkan artinya gini, kita dapur tuai. Kita dapur yang baik dengan ini, maka kita akan menuai. Termasuk kepada nanti. Mohon maaf, pendidikan itu adalah uang, betul? Setuju? Mohon maaf kepada yang tidak di negeri-negeri, bukan menyejukkan ada juga. Kalau tak, kadang-kadang kita pun sebagai guru, kita buat juga yang anak kita di San Thomas atau segala macam di Del. Kemudian kalau apa kita kan buat di Geo, anak saya di Geo les, dia SMA saya udah tahu dia SMA negeri 12 saja, tetapi les itu buat kan dia seminar di Geo sekarang SMA di Geo. Saya dorong dia, kau harus muncul ya Bang, nanti buktikan, videokan, kalau itu bisa memberikan informasi apa yang jadi dia belajar terus gitu. Kalau tanpa itu kita sebagai apa kita di 2045 Bapak dan Ibu, karena anak kita bayangkan ini. Perkembangan cepat sekali. Berapa umur muda? 28 ya? Sudah berkeluarga? Belum ya? Ya artinya ya harus dimulai. Dimulai.
Dan nanti saya pengen pertanyaan dari kalian seperti apa kita sama-sama belajar supaya ini dulu. Kalau enggak, saya pastikan kita hanya sebagai penonton. Jangan bercita-cita jadi kaya lah kalau nggak jadi pengusaha. Betul kan? Nah, saya pun enggak ada. Yang penting saya sama dari Bu Erika, kalau dari pun nanti anggota Ibu Erika nanti ada orang itu aja pikiranku, biar tidak usah. Biar tambah umur sedikit lagi, membuat kebajikan melalui kolaborasi itu apa itu. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi besok, gitu kan? Jadi ini saya sampaikan ada ekosistem kewirausahaan, indikatornya ada nanti dibagikan oleh tim nanti untuk kita kalau mau, maksudnya bagi teman-teman yang yang akademis, khususnya kepada mahasiswa, banyaklah belajar kita. Teori yes, supaya dapat nilai A, kata Pak Prof, supaya dapat nilai A. Tetapi untuk ininya, tindak lanjutnya kita kan harus berinovasi, ya. Saya dulu IP saya berapa ya, 3,6, tapi ada di atas 3,8. Tetapi mohon maaf, apakah 3,8 itu benar-benar saya kuasai? Saya juga baru tahu ilmunya saya kan pemerintahan Bapak Dani. Setelah saya masuk ke pekerjaan ini, khususnya setelah masuk saya di koperasi ini rupanya yang betul gitu. Berarti habitat saya di sini. Saya di pariwisata, di BMP, di Biro Bintus, di Dinas Pendidikan nggak jalan juga. Terperbaiki pariwisatanya itu, pining kepala, pining. Tidak buat tidak untuk begini, pusing gitu. Kita yang penting gitu. Tetapi di sini saya agak endorse sedikit karena apa yang saya ucapkan mudah-mudahan ibu ini ada manfaatnya. Itulah barokah kita ya, berkah kita selama kita dikasih Tuhan kesehatan ini. Anda khususnya teman yang generasi muda dan seperti muda bisa ibu sebagai narasumber, bisa sebagai narator, bisa sebagai ini yang berguna. Saya melihat sekarang maaf ya, kita anak tidak memantau di kementerian itu sekarang. Tak laku dari saya ini. Yang ngomong di depan tahu, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BUMN yang berumur 23 tahun, 26 tahun, 28 tahun. Jadi enggak ada istilah karena Pak Prof lebih tua enggak. Tapi saya lebih ini enggak. Tetapi ini semua ada. Tapi jangan apa? Dia dari Harvard yang betul ya, ada dari Jepang dan dari Jerman segala macam. Kenapa itu bisa? Itu karena dia berinovasi. Tidak mau di jalur zaman tadi. Apakah itu tidak terkenal secara akademis? Itu yang mau saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ada indikator-indikatornya, apakah ada aspek kebijakan kebudayaan sebagai manusia, ada pendidikan, pasar kerja dan pendidikan. Selalu edukasi kepada manusia. Ini yang menjadi dasar kebijakannya di Perpres nomor 2 tahun 2020. Ada aturannya. Jadi kita jangan mohon maaf ya, kita di Republik ini ada aturannya. Jadi kita mati aturan itu kita ikuti, otomatis pemerintah akan mendukung itu. Yang walaupun perlu berjuang itu setengah mampus lah bilangnya. Meyakinkan banyak orang untuk mau menjadi anggota koperasi supaya bisa ada kolaborasi. Kami juga membantu beliau, ibu, dan kadang-kadang di kami juga berubah. Setengah juga dari kakak. Bukan seperti itu. Jadi kami juga banyak penipu-penipunya. Tetapi dengan adanya informasi yang dia tahu, saya juga makin membenahi diri kan. Bisa kita dengan berpikir lebih positif, kita bisa mencari beruntung lebih banyak gitu. Nah terus next, ini frameworknya warnanya bulan. Kalau Anda sudah memiliki entrepreneur dan nanti seperti itu lah ya. Saya tidak ada dunia ini. Sekarang saya bercerita ada beberapa dari peserta ini nanti akan kita edukasi dengan inovasi kita sendiri untuk berwirausaha dan kita usulkan dia berikan ada perguruan tinggi Pak. Sekarang nanti formulirnya kasih dulu ya, karena sekarang lagi mengusulkan untuk apa? Inkubator di Sumatera Utara, USU pun itu belum bisa, Uniman pun belum bisa. Belum ada di Sumatera Utara ini perguruan tinggi yang menjadi inkubator bisnis. Padahal itu sudah diharapkan Pak. Secara kelembagaan, apakah yayasan ini silahkan. Nanti kami kasih kopinya. Ini dia usulannya nanti ada. Kemudian dari situ muncul dia ide usaha, ada desain usaha, sudah kakinya usaha.
Mitranya siapa? Kapasitas buildingnya ada, mentornya. Artinya pemerintah di sini Pak Prof sebagai tuan gadi, tahu tuan gadi kan? Tahu? Nah, tahu. Apa itu? Mempertemukan. Ibu, adik kan adik cantik, saya perkenalkan sama bang ini, contohnya Pak Benyawan, kan? Ya cocok, saya kenalkan. Dalam arti bisnis ini, cocok, ya udah silahkan. Bukan saya sebagai penghulunya bukan, tetapi dalam aspek bisnis silahkan bernegosiasi. Apa regulasi yang dibutuhkan, pemerintah akan mendukungnya. Itulah di aspek capacity building dan di mentoring. Kalau di matchmakingnya pasarnya kalian bersepakat yang saling menguntungkan. Jadi ada frame-nya seperti itu. Kemudian apalah yang menjadi intinya untuk mempunyai usaha, penguatan usaha dan pengembangan usaha. Ini kan membutuhkan uang dan menghasilkan uang ya Bu. Ini nanti coba ada mitra, kemudian kan dari sini kan semuanya khususnya di usaha tadi dan kemitraan tadi ada sistem informasi di usaha. Nanti kan kami kasih linknya lah. Lebih koperasi ada koperasi saya. Nanti kita dekorasi secara sistem. Gak ada lagi istilahnya karena kawan Bu Erika, karena saudaranya gubernur, karena saudara Pak Prof, karena kawan Pak Enggak ada itu. Sekarang di semua termasuk di bisnis, mohon maaf ya, kita profesional yes. Dekorasi bagaimana kandungan ini dari aspek saya nggak orang punya kan. Seperti apa semua. Jadi ketika kita menyelesaikan sedikit pun ketahuan itu. Jadi kalau ibu contohnya sudah memiliki mitra usaha contohnya di Jepang atau di Jerman, jangan bosan dulu ya skill ya. Ini berharga ini dari orang. Ada kredit Luxvidi tuntungan. Jadi ini sudah menjalin MOU dengan perusahaan di Singapura, di Jepang, di Tiongkok. Ini kenyataan. Ini wirausaha masih berjalan, tetapi dalam kolaborasi dengan koperasi. Tetapi beda rupanya kerupuk yang dibutuhkan oleh Malaysia sama Tiongkok di tipisnya. Itu masih ini belum merasa. Beda rupanya lidah itu dan keinginan itu diciptakan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana bisnis matchmakingnya, pasar ininya gitu loh. Jadi ini disiasati oleh beliau ini, sehingga ini kan sudah hampir ini buku dari saya itu cerita saya lihat tahu. Ada satu produk yang kita unggulkan, dan kita bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha di luar dan tidak kita sebagai sesama kita saling membeli sebagai modalnya, kemudian masuk keluar sebagai bisnis untuk cepat. Makanya koperasi-koperasi yang besar rupanya, dan saya kasih juga dengan punya kali mau saya kasih sama ibu. Tahu ibu, di Sumatera Utara hanya satu masih saya udah 4 tahun, hanya satu yang masih bisa saya inginkan koperasi yang sudah maju dan masuk di koperasi modern. Hanya koperasi apa namanya dulu? Nias perempuan kulit itu. Poseda Paulala. Itu dulu bisa dicari di Google itu. Itu dulu adalah koperasi 4 pinjam. Tetapi saya yakinkan mereka anggotanya sekarang sudah hampir di atas 25.000 orang. Dan itu semua orang Nias ya kan? Jadi itu pusatnya di Gunung Sulu. Tapi mereka hampir di setiap kecamatan di Kepulauan Nias punya cabang. Mereka mau, tetapi intinya adalah produknya tahu itu apa? Yang turunan kelapa itu apa? BCO. Nanti tahun ini akan kami berikan sama mereka. Saya juga yang mengkongkor ikut tadinya. Kami berikan sama mereka mesin produksi rumah kemasan. Dan itu di samping mereka produksi, inti dari koperasi ini juga dalam memfasilitasi, menjaga kesewenang-wenangan terhadap perempuan siapapun itu. Karena rupanya di Indonesia sebelumnya terhadap perempuan ada sedikit dari aspek budaya atau segala macam. Mungkin koperasi ini melihat ada tidak menghargai kurang lagi itu lagi hidayah, karena ada apa segala macam akhirnya seperti itu. Jadi koperasi ini salah satu intinya. Jadi biar gaduh harus ada dia di apa dari aspek nilai counternya. Perlu kita gaduh dengan prof dan lain-lain. Jadi
Jadi sehingga dengan nilai itu kan naik orang. Sekarang mereka tahun lewat, 2 tahun yang lewat, mereka dibantu oleh pendidikan sebanyak 50 miliar. Itulah modal mereka. Sampai sekarang, jadi ini sudah ekspor. Kembali ke kredit subsidi, ketika bayar, ada sedikit penyelewengan dari aspek kualitasnya ini, diputus kontrak. Kalau tidak sesuai dengan bayar, diputus kontrak sama dengan Anda. Makanya saya bilang, kita harus entrepreneur up. Selalu belajar dan belajar. Sesuai dengan keinginan pasar. Saya punya ini. Kan selera saya, uang saya kan, suka saya. Saya membeli kok ibu yang beruntung, tapi saya nikmat gitu. Di wisata itu seperti itu. Tapi kita hanya merasa nyaman dengan kebiasaannya gitu lah. Jadi syukur alhamdulillah puji Tuhan itu sekarang kita makin bagus. Dari sekian saya 4 tahun masih satu yang berhasil. Tentu mudah-mudahan nggak taruh lagi. Ya, itu dia. Mari menjaga cara mudah-mudahan. Tidak rugian dan tapi kampanye sedikit ya kalau mau. Tapi kesadaran ya, jangan karena Bu Erika, karena Prof enggak. Kami harus kesadaran. Karena kita yang diuntungkan kok Ibu Erika ini buat bawa pameran, kita berinovasi. Jadi jejaring itu makin menghebatkan kita. Jadi ada di programnya seperti apa fase programnya dan ketiga itu. Yang tujuannya adalah wirausaha dan ekosistem wirausaha. Kita menjadi wirausaha yang tangguh. Kalau saya jelaskan lagi ya, apa wirausaha tangguh, apa wirausaha ya. Kita jadi semacam pebisnis yang berekosistem. Contohnya ibu ini juga nggak bisa jalan sendiri. Untuk ini kan perlu dukungan daripada yang lain. Tidak hanya ini kan. Apa lebih bahan kampanye untuk itu? Nah, macam-macam. Contohnya jangan dikelola oleh semua. Bunganya dari sini, ini dari sini. Jadi ini tumbuh dia menghasilkan. Mereka juga jadi marketingnya gitu loh. Itu entrepreneur hub. Dan makanya tidak bisa kesendirian. Jadi ini kan dibudidayakan oleh Amerika. Kemudian apa lagi yang lain? Dari teman, dia menghasilkan kan? Menghasilkan dia ada yang memasarkan. Itulah Arcado contohnya. Jadi semua berjejaring dia. Ketika buyer membutuhkan ibu, contohnya saya mau cover ibu satu kintal ya, apa namanya? 1 unit 100 bel. Sekarang aku bilang dulu, kalau saya suka ini dan di mata saya di Eropa ini sudah dibutuhkan sekarang. Saya mau dari ibu, kita MOU sekarang mulai bulan 6 ibu sudah bisa produksi ini 2000 ban satu minggu. Sudah. Itu dia. Jadi supaya itu bisa, kita harus ada ekosistem. Itulah ekosistem wirausaha. Jadi itu maksudnya Bu. Ibu nggak bisa sendiri. Dalam bisnis nggak bisa. Bisnis apapun itu. Siapa orang terkaya di Indonesia? Kan dari Sampurna Group kan. Itu dari siapa nih yang terkaya? Kan orang-orang Surabaya ya. Surabaya, Jawa Tengah, orang-orang kaya sebelumnya. Siapa namanya? Sudono Selim, apa segala macam. Itu semua berekosistem. Walaupun bisnis keluarga, tetapi profesional. Entrepreneur hub-nya tetap jalan dan jalan. Gitu deh. Terus next lah. Semakin segini. Dan ini dia pada ibu ada dari pendidikan Pak, utamanya Pak Prof. Pendidikan, UMKM dan dari perusahaan memberikan pelatihan, mentoring kepada UMKM itu yang kita lakukan ini. Ini kita mulai masih awal. Kemudian goal dari programnya itu memberikan kesempatan sekali kepada UMKM untuk mendapatkan investasi yang terang kerja. Itulah tugas koperasi antara lain. Sudah didukungkan oleh para entrepreneur ini kan program ini harus nanti dengan Kemenhub akan melakukan perguruan tinggi privat sektor komunitas dan lembaga dari tingkat tinggi bisa dibiayai bersama para stakeholder baik dari anggaran dari kementerian ada. Jadi ini kepada ibu. Apabila kita ibu juga bisa. Tapi kalau ekosistemnya apa? Koperasi kah atau ada yang lain silakan. Kalau koperasi memang benar ke koperasi. Dan ini semua nanti akan kita buat di dalam platform digital. Itulah ada platform di UMKM itu dari jaringan sosial. Secara menyeluruh itu dia. Tapi harapannya Pak Prof itu dalam rangka program profesional kita itu sudah ada kerjasama antara Kemenprof dengan Kemendikti dan kemudian dengan Menteri BUMN. Sudah ada Bu. Tinggal kita yang memulai. Orang di Jawa Tengah berjalan Bu. Jawa Barat, Jawa Tengah,
di Jawa Timur, NTB. Pernah mendengar Nusa Tenggara Barat kan? Pernah. Masing-masing SMA kita masih di rumah, orang makmur dari daerah mereka. Sekarang udah jauh kita ketinggalan bro. Jadi sekarang orang juga wisata tidak lagi hanya ke Bali, tidak ke Labuan Bajo dan segala macam, tetapi didukung oleh produk-produk yang dihasilkan oleh para entrepreneur hub, terutama dari yang muda-muda. Kalau kita apalah, Larang makasih kamu, kamu buku di katanya, Larang maka menurun. Kami juga belum sepakat. Itulah tantangan kita. Tapi coba kita kasih tunjuk. Di Nias juga seperti itu Pak. Apakah Kota Besar kita katanya seperti itu? Jadi mentality yang mempertahankan kebiasaan culture yang terlalu tidak memikirkan kepentingan bisnis, ya itulah kita, itu tantangan kita. Tetapi di sini kita malah kita menciptakan bagaimana keharmonisan dengan kebinekaan itulah hari kelahiran Pancasila sekarang. Next. Terus ini walaupun harapannya ini nanti menjadi walaupun saudara ini inilah sekarang kita ini ya, ini penting. Siapa namanya dek? Mala, dulu apa kau? Mala, dulu lah ini, cepat makan. Karena kau kan, buat dua mau. Jadi dia mau berusaha, bingung mau belajar membangun bisnis di mana. Kan, itulah problemnya kan. Mau mengembangkan usaha tapi sulit dapat akses pasar maupun pendanaan. Kan ya kan? Belajar ini. Dulu tidak ada yang membimbing. Makanya kalau kita dulu di sini berbahagialah. Jadi dia mengenakan mudah-mudahan ada manfaatnya kan gitu. Kemudian inilah problema kita. Kemudian kementerian lembaga juga punya banyak program wirausaha tapi belum tepat sasaran. Ini problem. Sama Kemendikti, BUMN, semua karena selera dari komandan, menteri, politis lah, DPRD lah, DPRD lah, apakah ini segala macam. Kita belum punya sistem. Jadi kemudian saling tumpang tindih kebijakan itu terjadi. Belum adanya pusat data wirausaha nasional. Nah ini sedang kita melalui sistem informasi data tunggal sekarang kami di Sumatera Barat sudah 12 kabupaten. Tapi koperasi kita ini ikut hari itu tidak ada ini, tidak ada tunggal, belum ya. Tapi saya disediakan informasi data tunggal. UKM-nya kayaknya. UKM-nya kurasa tidak. UKM kita ada di data anggota kita, tidak ada tunggal. Termasuk dia ya, oke. Baru program kita di kepentingan komunitas wirausaha punya banyak member tapi masih banyak yang belum bisa terfasilitas, terlalu banyak kita. Contohnya gini, ini maksudnya gini Bu, ibu inilah dulu yang punya apa? Dia sudah bawa produk top eco-brand ini, tetapi dia bisa bosan suatu saat ketika ini tidak membawa kehidupan, ya kan? Pindahlah ke yang lain. Sama dengan karakter orang Karo. Kalau orang Karo sini, dari Karo. Kalau di Karo itu kan, kenapa contohnya Kobi dan Markisa sekarang di Karo? Kita karakter di sana sebagai petani, coba bosan, tidak punya ini. Makanya sekarang mortel, ya kan? Berarti masih konvensional terus. Markisa sudah banyak ditarik oleh ada Labuan Batu Utara sudah di sana. Markisa Bu, apa jeruk itu, yang botol apa jeruk itu. Jadi semua dari Pahai dibawa ke Labura, kemudian mereka yang mengekspor. Jadi kan, karena di sana kan jagung hanya ubi, apa yang harus saya bilang, nggak ada yang profesional. Karakter kita belum. Itulah permasalahan kita dari aspek pembangunan kepentingan yang melakukan wirausaha. Itu problem kita. Solusi apa? Siapkah Anda berwirausaha? Siap. Tolong dijawablah bagi yang sadar. Kan tadi kan kita pengen kaya. Siap kita? Siap Pak? Pak Ketua yang ini siap? Nah siap kan? Jadi bagaimana? Jadilah menjadi terhormat sebagai pelapor kewirausahaan yang merupakan implementasi dari Perpres nomor 2 tentang platform ini merupakan sistem informasi terpadu sebagai media. Ada nanti apanya Pak? Jejaringnya. Jadi kita berkolaborasi dengan sistem. Itu sudah dibuat oleh pemerintah sekarang. Terus konsepnya seperti ini ada dokumen Kementerian Lembaga pemerintah harus didukung. Itu amanah Perpresiden peraturan siapapun presidennya kecuali Perpresiden dibubarkan. Makanya rasa sekarang kenapa saya nggak mau tahu siapa yang menjadi presiden ke depan. Kenapa yang sekarang ini kalau kita melihat cenderung
kekuasaan. Bagaimana kesinambungan daripada program itu? Kita juga melihat kalau kami di pegawai negeri, mungkin ada beberapa tidak beres dengan saya, Bu Erika atau apa kan? Kalau selama pemerintahan Jokowi tak pernah yang naik gaji kami, ya kan betul kan Bu? Tak pernah. Tetapi kita agak enjoy juga, menurut aku bersyukur juga jalan juga kata lain itu kan, apa namanya kompor di dapur itu kan masih jalan kan? Gitu. Tapi itulah. Kita terlalu asik membahas orang, membahas pemimpin segala macam. Tetapi ke depan siapa yang penting kita memiliki inovasi tersendiri. Kemudian untuk wajib. Tapi kalau tidak itu, kita bisa ke yang lain. Itulah tidak oleh komunitas tadi Bu, dengan BI, dengan Pertamina, dengan PLN, perguruan tinggi. Karena semua ini harus memiliki wirausaha yang menjadi binaan. Dan cenderung meningkat terus. Next, nah ini dia apa saja mampu pelaku usaha mendapatkan akses informasi yang terpercaya, mendapatkan peluang kolaborasi, kesempatan pertumbuhan dan untuk berkembang. Ini sudah dilakukan. Ini dari konkret juga kan Bu, Pak Jokowi ya. Bu, mungkin melihat tas, kalau nggak salah tas ini terbuat dari apa namanya? Obrol apa itu? Yang dalam tubuh itu. Enceng gondok, gitu. Tapi dimodifikasi dia, Bu. Dimodifikasi dia. Jadi itu kan inovasi. Gak ada itu teorinya. Tetapi oleh para petani, makanya saya sarankan Bu Erika, para seperti yang untuk craft yang seperti di waktu Ibu lupa saya datang ke menjumpai ada komunitas bertenun di utara aja sama itu ada ibu-ibu yang masa sebelum pandemi krisis 98 PHK dari Jakarta, dia pulang ke Samoa, terus dia berinovasi membuat pewarna alam. Jadi semua seperti Dior, HWC, apa namanya? Rupanya itu menjadi bisa pewarna, Bu. Pewarna alami, dan mereka berinovasi. Dari mana teorinya? Jadi pakai pelatihan dulu sekali, dia berinovasi sendiri, dicampur ini ke sini. Jadi ini kan dia kan inovasinya kan, dia lebih enak kita berinterpreneur dengan inovasi itu daripada teori. Betul? Itu dia. Itu jadi kan harus kita kembangkan. Jadi itu kita catat ada inovasi. Jadi masalahnya kan persoalannya kan harga, ya kan harga tinggi. Jadi orang kan tak mau tahu dengan apa dengan nilai. Kan seperti ulos ini lah kan. Ini kan persoalannya kan dari ini kan sudah pabrikan sudah dari apa. Jadi kemana pasarnya yang ekoprintnya yang betul-betul ini harus kita lihat Bu. Ini juga menurut saya masih harus bisa dikemas lebih bagus dia. Ada caranya. Saya sudah tahu Ibu ini, tapi belum dikeluarkan karena membutuhkan teknologi di situ kan, gitu kan, yang mesinnya segala macam. Itulah dukungan pemerintah nantinya. Terus berkolaborasi, kesempatan bertemu dan berkembang. Terus next. Nah ini konsepnya kembali saja. Tujuannya adalah di tahun 2025, di tahun 2024, apakah kita menjadi tercatat di berapa ini? 1 juta data wirausaha nasional melalui Argado, silahkan. Kalau tidak mau, nggak urusan saya. Mungkin sudah saya sampaikan ya. Nggak urusan saya lagi ya. Gitu. Kita ciptakan ada sinergi antar kementerian lembaga, monitoring evaluasi ada terus next. Proyek-proyek banyak kan sebenarnya Pemprov juga ada best-track. Mungkin ada dari anggota Koperasi Agama yang masih best-track kan Bu. Ini sudah kita lakukan. Apa usahamu? Jadi kan best-track ini dilatih dia mulai bulan 1 sampai bulan 6. Dilatih secara langsung dan secara digital bulan ini. Ini kan Bu sekarang masih berlangsung. Jadi nanti masih ikut juga. Nah kan, apa manfaatnya Bu? Best-tracknya? Jadi kan itu manfaatnya. Saya manfaat FTD ini kan, kayak saya ini kan termasuk KTK ya Pak ya, ada manusia. Tapi di FTD ini kita diajari cara digital itu menggunakan Canva. Jadi dari Canva itu kita bisa kayak kita foto produk kita ini yang biasa-biasa aja menjadi lebih bagus gitu Pak. Jadi ini dia manfaat salah satu. Nah itu dia masih di situ ya. Nah nanti akan kami. Saya kebetulan di belakang layar saya yang apa di situ kan orang Sika, Desma,
Saya di belakang layar saya di sini. Tapi kalau saya itu udah menangkap dari kementerian. Saya pemain belakangnya saya di sini. Saya perlu kan usah. Tapi artinya tujuan kita adalah bagaimana untuk membangun Sumatera Utara. Dan jangan kita merasa hebat sekali, nggak ada hebatnya kita. Makin ibu pelajari makin buruk kan? Makin buruk kita bu. Sama dengan mahasiswa kita bu. Termasuk kita mohon maaf guru kita guru. Makin kita tahu makin banyak yang tak kita tahu. Itu prinsipnya. Jadi di Vespa juga seperti itu. Bagaimana membuat program ini kita buat baru kita menjadi bagus sehingga menarik kontennya segala macam apa yang ditampilkan sehingga menarik orang dan konsumen naik, kemudian cara menjualnya diajari. Ada medianya kami. Gak percaya ibu ini contoh, aku gak tahu ibu ini mana. Dari kita prinsip jangan di zona nyaman ya. Harus mau berubah, ya mau berubah? Mau berubah? Mau berwirausaha? Mulai aku ini berbeda kan? Aku mau saya buat mulai hal-hal yang kecil. Di muslim pun di Kristen pun apabila kita mulai dengan hal-hal yang kecil, maka perkara-perkara yang lebih besar juga akan kita dapatkan. Persoalannya, apakah kita mampu melewati masalah ini? Tetapi makin kita mau terhadap problem yang akan kita selesaikan, makin dewasa dah kita. Kita tentukan sama dengan ibu. Jadi ini ada perguruan tinggi sebenarnya terus next itu di Sumatera Utara dan lainnya ini. Kita memilih unit enggak ada ini. Jadi kalau nggak mengikut anda nanti Argado juga bisa melaksanakan kerjasama dengan apa dengan untuk itu. Itulah yang terformal hak yang dilaksanakan dan menuju apakah kooperasi dalam ada lembaganya. Nah, terus ada di kementerian Jakarta seperti ini. Jakarta juga ada. Jadi kita di Sumatera Utara kita lakukan, di Jakarta juga udah, di Jakarta sudah tujuan. Makanya mohon maaf tidak ada dulu di mana-mana pun kita UMKM, kooperasi. Itu di situ. Jadi jangan merasa kooperasi itu sama dengan simpan pinjam itu sama dengan revenue 10% itu belum enggak. Itu salah itu yang negatifnya. Karena kita kan cenderung bantuan. Dan terbiasa kita tanpa kerja dapat uang gitu. Jadi itu kesulitan kooperasi sekarang tuh, termasuk di wirausaha. Terus next, template-nya ada seperti ini, ada dari ini Pak Prof, dari Rakyat Nuswantoro, mereka sebagai inkubatornya Pak. Enggak tahu di mana yang di Jakarta ini. Saya di Jawa kan di Sumatera Utara Pak, seperti itu. Ada kegiatan PDI terhadap universiti, ada Kemenkop. Ini sudah menjadi inkubator bisnis sekarang. Terus next ada program workshop, penyusunan, ini segala macam. Ini pembelajaran semua. Saya buat ini karena Pak Ibu Derika bilang kita ada dari mahasiswa, ada dari guru-guru. Paling tidak kita yang hadir ini sudah bisa lah membaca, saya tegas-tegas lah, dan mau berubah. Ini bagi teman-teman saya yang muda. Next, kopi contoh. Jadi kita kopi kita juga. Nah, harus jelas dia efeknya manajemen usaha kopi dan barista. Inovatif ini sudah ada, manajemen kemudian makanan kopi, kemudian investor, kompetisi barista, tekso kopi. Dan selalu ada ini inovasi baru gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang di jalan apa namanya? Ke sana. Pas jalan Pasar Merah ini, berapa sekarang di sini yang sudah KB atau kopi? Di 5 tahun terakhir ini, bagaimana perkembangannya? Hah? Baru diarahkan, nggak usah dulu kayak pada bulannya. Sekarang, ini dengar ya sama teman-teman saya, yang SMA. Coba dengarin ya. Contohnya, kita jangan hanya melihat ini, dan kita buta terhadap ini. Mereka juga belum tentu sebanyak tadi uangnya, tapi uang kita yang dihabiskannya. Ketemu di sana yang Erika, uang kita habis. Ya, kapan kita dengan kolaborasi ini? Makanya saya bilang sama Erika, kita harus aktif bermitra dengan itu segala macam. Karena yang dilirik orang sekarang nggak laku lagi. Bu, Pak, sekalian, Pak, laku lagi, nggak kurang kan? Belajar sendiri udah kurang. Kenapa? Yang ini pengalaman ya. Apa daya yang sini mengerti ini? Yang belajar, yang dapat belajar, apa yang udah makin apa sekarang? Kan? Olimpiade. Udah, nggak tahu apa di sini. Nggak mau. Dulu saya kalau kemudian ke Olimpiade udah 2 kali itu.
Kenapa bisa masih hidup sama? Kenapa masih hidup di yang apa keren kan milenium? Nah, itu kan masih ini market pasarnya jelas sesuai dengan selera kita. Kalau berbicara mengenai membagus handphone, ya ke milenium belakang itu kan kerennya di situ. Apa namanya? Forecastnya di situ dia. Forecast untuk produk mana nih medan ini? Di mana bu? Gak ada kan? Semua kopi, kafe, segala macam. Ya kan? Kalau kita kadang-kadang kita kan ini mau diperhatikan kan? Ini inform apa? Meyakinkan kita dari terkenal. Kadang-kadang kita hidup di walaupun uang kita satu kita berbicara mana yang paling nikmat, apa yang paling malas kita membaca ini sekarang. Ya, tetapi kita kalau sudah kita contohnya ke restoran yang baru, udah pakai apa itu kan apa namanya skema kan? Tidak melihat sendiri mau beli apa. Kadang-kadang kalau kayak saya mungkin Pak Prof juga kan, apa yang paling enak menurut jadi gitu kan. Karena branding nggak kita tahu di situ. Coba kita ini Pak Prof ya, contoh ada yang dari kaum golongan apa namanya diaspora pariwisata. Kopi di Sydney adalah kopi kawah campur durian. Tapi brandingnya dibuat ini saya lihat dari apa Pak waktu rawat mulai dulu. Kopinya dari kawah bersama dengan Starbucks, tetapi pengemasannya dibuat di rumah bambu kecil-kecil. Penghasilannya hampir itu 500 hampir $1.200 per hari. Begitu Pak, luar biasa. Jadi kan kita harus bisa menginovasi. Silakan Anda menganggap pertemuan kita ini remeh, tapi nanti mungkin saya sudah melihat suatu saat nanti bahasa Inggrisnya program penyelamatan makasih untuk silakan pasti bilang. Itu kemajuan kok. Itu Jepang sekarang. Jepang luar biasa wirausaha dari anak mudanya. Jadi nanti pikirkan dari guru. Kamu mau jadi apa 5 tahun lagi? 50 tahun lagi mau jadi apa? Persaingannya lebat turun. Jangan guru ya, guru kan? Dengan tempuranmu, mohon maaf ya, karena guru kamu. Apa inovasi dari itu? Minimalnya untuk diri. Harus ini sekarang. Saya berpikir sekarang, saya pensiun. Kalau nggak 60 tahun saya pensiun 2 tahun lagi. Saya dari sekarang. Kalau nanti saya belajar lagi. Saya biarpun saya ngomong di sini, saya belajar dulu sama Bu Erika. Dia belajar ke saya. Ya kan Bu? Gitu. Jadi gitu semua belajar ke dia, belajar ke ibu. Supaya saya bisa melalurkan. Orang juga saya berpikir sekarang saya bisa punya. Ini dia. Nah ini dia pokok barista Temanggung di bawah Kota Semarang. Kita ini di jalan apa ini masih sama semua. Kadang-kadang kenapa lah antara Sagar dengan apa namanya? Ini dulu kita contohkan ya. Sagar dengan apa yang baru-baru ini? Yang selalu ramai. Udah mulai sepi Sagar kan? Apa namanya ini? Brandingnya dia bikin oleh manajemennya. Selalu dia mengundang artis-artis. Bude Morata, Bolivia, betul kan? Itu branding bro. Itu terperangkap. Saya nyata-nyata, gitulah. Jadi kan dengan branding kalau ada di sana Bude Morata. Bude Morata penting dia dibayar kan? Ada jenis segala macam. Itu manajemennya bagus. Kita tanya saja. Kau yang ini gamani aku bilang, jadi untuk apa lagi? Kalau nggak apa bilang, makanya kita harus bisa melihat perkembangan pasar ini. Apa dengan keinginan kita, tapi keinginan bisnis kita, keinginan pelanggan apa di dalam bisnis, termasuk dalam aktivitas apa, bagaimana ketika orang tidak bisa kita puaskan, akan datang kembali kepada kita, betul? Itu, dan kalau dia sudah jerak dan sudah jadi membuat dia tersiksa dengan kebijakan kita, akan malah dia gimana ini buru-buru jadi gitu. Jadi produk itu termasuk apapun yang kita sampaikan, buatlah sesuatu yang bermanfaat dan bisa berpeluang meningkatkan kualitas bisnis kita. Jadi dalam hal ini telah memperoleh pelatihan, telah memberikan teknis, kemudian buat kapasitas bikin terus next, terus. Dan jadi lagi dari Jakarta banyak bapak dan ibu, ini nggak perlu ya. Nah. Seperti itulah kira-kira. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Kalau ini dibuat lagi bukan programnya cerita contoh ada di apa kita sudah tidak perlu dalam seperti itu kita bukan konsul kan. Tapi kita mau
Ada beberapa seperti ini yang bisa membuat inovasi, itu kita kembangkan. Hebat tuh, tetapi kalau kita instan, ini apa? Saya juga harus segala macam. Karena mereka punya inovasi. Katakan ini dukungan dari orang tua, tetapi apa kebutuhan pasar sekarang? Pasti akan ada. Itu juga saya dengar dari kalau seperti kemarin lah, saya bicara dengan Komisi Tiongkok. Saya tak menyatakan ini ada teorinya, tapi bukti faktanya saya langsung dengan pelakunya Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu yang saya kira, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tiada niat saya untuk menggurui. Kalau kita semua sama-sama pintar, sama-sama bijak, dikasih Tuhan pikiran, dikasih Tuhan ilmu, dikasih Tuhan kesehatan, mari kita berbuat kebaikan dan kebajikan sehingga kita demikian ke depan. Tak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna karena kesempurnaan dunia hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Setuju? Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, hello. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Mendakan. Bapak Ibu, sebelum kita mengadakan diskusi barangkali ada pertanyaan, saya bacakan dulu sesuatu. Jalan-jalan ke Deli Serdang sehingga sebentar di Sekolah Pengharapan. Terima kasih Bapak Umur Sinagang atas segala ilmu dan pencerahan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Beberapa hal yang saya catat tadi dari pemaparan yang sangat brilian, bahwa kita perlu berubah, harus produktif, harus berkolaborasi dan harus berinovasi tentang wirausaha. Potensi dari diri kita masing-masing wajib dikembangkan. Tidak ada manusia yang hidup sendiri, maka perlu berkolaborasi. Yang jelas bagi generasi muda, pekerjaan 20-25 tahun ke depan adalah pekerjaan yang tidak ada sekarang. Akibat kemajuan teknologi, contoh teller di bank semakin sedikit karena teknologi dan sebagainya. Maka pekerjaan anak muda sekarang adalah pekerjaan yang belum ada sekarang. Tujuannya hanya satu dan jawabannya hanya satu, entrepreneurship. Barangkali itu yang saya tangkap, saya catatkan inti. Sebelum ke acara selanjutnya, kami persilakan Bapak Ibu untuk barangkali ada yang menanya tentang pemaparan yang telah disampaikan Bapak Dr. Andi Umur Sinagang MSI. Sekarang kami persilakan untuk 3 orang. Satu. Ya, yang pertama Ibu Dr. Andi Erika, Ibu